Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke studi kasus adalah jangka pendeknya. Nah, akibat dari Atau agregat supply. Kurva agregat. Perkenalkan, nama saya Sinta Febriani dengan NIM K761117 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Wahyumi Susilawati dengan NIM K76211122 dari kelas D, kelompok 3, makroekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya dan teman saya akan menjelaskan contoh kasus dari agregat demand dan agregat supply. Merupakan kurva permintaan agregat atau agregat demand. Kurva agregat demand menunjukkan jumlah semua barang dan jasa yang diminta oleh konsumen dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Dan ini merupakan kurva penawaran agregat atau agregat supply. Kurva agregat supply menunjukkan jumlah total produksi dan penjualan perusahaan, barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. Agregat supply miring ke atas dalam jangka pendek dan vertikal dalam jangka panjang. Nah, pada kurva agregat demand dan agregat supply, P ini menunjukkan tingkat harga. Kurva short run agregat supply menunjukkan penawaran agregat jangka pendek, sedangkan long run agregat supply menunjukkan penawaran agregat jangka panjang. AD merupakan permintaan agregat, menunjukkan PDB real dan tingkat produksi. Studi kasus yang pertama yaitu suatu negara aman dan damai terjadi bencana alam, angin topan, dan gempa bumi, sehingga banyak bangunan rusak dan pabrik rusak, gedung serta pertanian rusak. Bagaimana dampak dari peristiwa tersebut terhadap harga dan pendapatan? Dampak adanya bencana alam yaitu produsen mengurangi produksinya karena pabrik rusak. Petani rugi karena lahan pertaniannya rusak. Akibatnya, seras bergeser ke kiri dari seras 1 ke seras 2. Harga naik dari P bintang ke P1 dan tingkat produksi dan pendapatan nasional menurun dari Y bintang ke Y1. Solusi dari sisi konsumen yaitu memberi bantuan kepada masyarakat atau konsumen. Yang kedua, menurunkan pajak yang ditanggung konsumen. Akibatnya diterapkan kebijakan fiskal. Kurva agregat demand bergeser ke kanan dari AD1 ke AD2. Harga naik dari P1 ke P2. Pendapatan nasional bertambah karena konsumsi masyarakat meningkat. Akibatnya, kurva agregat demand bergeser ke kanan dari AD1 ke AD2. Solusinya yaitu dari sisi produsen. Yang pertama, memberi subsidi kepada pengusaha atau produsen. Itu merupakan kebijakan fiskal. Yang kedua, menurunkan pajak produksi, termasuk kebijakan fiskal juga. Dan yang ketiga, menurunkan suku bunga bank agar produsen dapat meminjam uang untuk modal dengan mudah. Itu merupakan kebijakan moneter. Akibat diterapkannya kebijakan fiskal dan moneter, kurva SRAS bergeser dari SRAS 2 ke SRAS 1. Harga turun dari P2 ke P1, pendapatan nasional dan tingkat produksi meningkat dari Y bintang ke Y2. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak. Saya akan melanjutkan ke studi kasus yang kedua, yaitu dengan menggunakan kurva agregat demand dan agregat supply. Jelaskan dampak gejolak atau guncangan yang disebabkan oleh runtuhnya pasar modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia terhadap harga dan pendapatan Indonesia. Oke, yang pertama adalah jangka pendeknya. Nah, akibat dari runtuhnya pasar modal domestik ini mengakibatkan indeks harga saham itu turun. Lalu, para investor itu menarik investasinya dan akhirnya menyebabkan perusahaan itu kekurangan modal sehingga menyebabkan kurva short run
agregat supply atau SRAS atau ke kiri dari SRAS1 ke SRAS2. Nah, pergeseran ini menyebabkan harga naik dari P1, P bintang ke P1 dan tingkat produksi dan pendapatan nasional itu turun dari Y bintang ke Y1. Kemudian untuk jangka panjangnya itu runtuhnya BEI juga menyebabkan LRAS atau long run aggregate supply itu bergeser ke kiri dari LRAS1 ke LRAS2. Nah, akibat dari pergeseran LRAS tersebut menyebabkan harga naik dari P bintang ke P1 dan tingkat produksi serta pendapatan itu turun dari Y bintang ke Y1. Untuk mengatasi permasalahan tersebut ada dua kebijakan yang dapat digunakan, yaitu kebijakan fiskal dan moneter atau gabungan dari kebijakan fiskal dan moneter. Nah, di sini kelompok kami menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi permasalahan ini. Untuk kebijakan moneternya yaitu menurunkan tingkat suku bunga kepada para produsen agar para produsen tersebut bisa mendapatkan modal pinjaman dengan mudah dengan suku bunga yang rendah. Lalu untuk kebijakan fiskalnya itu ada dua. Yang pertama, menurunkan pajak produksi dan memberikan subsidi kepada para produsen agar para produsen itu dapat meningkatkan penawarannya. Nah, ketiga solusi tersebut menyebabkan kurva LRAS tadi yang sebelumnya itu bergeser ke kiri itu bergeser ke kanan dari LRAS1 dan dari LRAS2 ke LRAS1 dan SRAS juga bergeser ke kanan, yang berarti penawarannya itu sudah mulai meningkat. Nah, akibat dari pergeseran kurva LRAS dan SRAS itu harga turun dari P1 ke P bintang dan tingkat produksi serta pendapatan nasional itu naik dari Y1 ke Y bintang. Nah, itu tadi dua contoh kasus yang mempengaruhi pergeseran agregat supply dan agregat demand. Sekian materi yang kelompok kami dapat sampaikan. Semoga materinya mudah dipahami dan bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.